Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Angkatan 27 Kelompok 1. Saya Dr. Ahmad Fatir Arsyaf dan teman saya Dr. Murzam Nur Fadri dan Beni Suhendra Sarjana Pendidikan akan mempresentasikan analisis isu kontemporer dari kelompok kami tentang polemik vaksin COVID-19 sebagai syarat memasuki layanan publik dan bagi pelaku perjalanan. Adapun lingkup bahasan yang akan kami presentasikan yang pertama, analisis identifikasi isu dengan metode pentahelix, prioritas isu dengan metode USG, analisis masalah dengan fishbone, alternatif pemecahan dengan metode SWOT, tabel pemecahan masalah. Adapun latar belakang, pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Untuk saat ini, vaksin merupakan yang paling efektif untuk melindungi orang dari COVID-19. Oleh sebab itu, vaksinasi COVID-19 dilakukan di seluruh dunia. WHO pun menyadari banyak negara akan mewajibkan vaksin guna meningkatkan tingkat vaksinasi dan mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Kebijakan tersebut dapat dibenarkan secara etis karena mungkin penting untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sertifikat vaksin COVID-19 menjadi salah satu syarat memasuki fasilitas layanan publik dan bagi pelaku perjalanan saat ini. Sejumlah fasilitas publik di beberapa daerah sudah menerapkan untuk menunjukkan sertifikat vaksin saat masuk hotel, mal, restoran, salon, dan lain sebagainya. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil, motor, bus, kereta api, kapal, dan pesawat juga diminta menunjukkan sertifikat vaksin. Dengan mewajibkan sertifikat vaksin COVID-19 untuk mengakses fasilitas publik, diharapkan herd immunity dapat segera tercapai. Epidemiologis Indonesia mengatakan ada faktor yang perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah atau pembuat kebijakan, yaitu vaksin belum ada bukti kuat bisa menjaga infeksi dan penularan COVID-19, serta masalah stok, supply, akses terhadap vaksin yang belum merata, bisa menjadi potensi diskriminasi, ketidakadilan antar wilayah termasuk penduduk. Jumlah vaksin terbatas sehingga sulit mendapat vaksin atau ketika sudah mendaftar kuotanya dengan cepat terisi. Hal ini tidak direkomendasikan karena masih banyak orang yang belum divaksin dengan berbagai alasan. Identifikasi isu. Yang pertama, kewajiban vaksinasi dan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan domestik dan memasuki pelayanan publik. Terbatasnya stok vaksin dan belum semua masyarakat mendapat vaksin. Tingginya angka masyarakat anti vaksin dikarenakan termakan isu hoax tentang vaksin. Dan yang terakhir, tidak semua masyarakat bisa aman dilakukan vaksinasi. Berikut diagram pentahelix collaboration. Ada 5 aspek yang mempengaruhinya. Yang pertama, government, pemerintah, komunitas, bisnis atau ahli dunia usaha, media, dan akademisian. Pada aspek pemerintah telah mengeluarkan Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 sebagai kebijakan untuk menanggulangi dan persebaran COVID-19 agar sistem kesehatan tidak kolaps dan perekonomian nasional kembali pulih. Dan pemerintah juga menciptakan lingkungan pendukung melalui protokol kesehatan. Pada aspek komunitas mengikuti kebijakan dan aturan pemerintah untuk menekan laju persebaran COVID-19. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam menerapkan PHBS yang mengedepankan aspek pencegahan transmisi COVID-19 seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan untuk mencegah dan menurunkan laju persebaran COVID-19. Pada aspek media massa berperan menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait keefektifan program vaksinasi sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan pelaksanaan program vaksinasi dari pemerintah. Pada aspek akademisi, melalui pengembangan riset dan pengabdian masyarakat, berupaya menekan laju peningkatan kasus COVID-19, serta membantu mengkaji data dan fakta di lapangan dalam sebagai bahan pengambilan keputusan. Lalu pada aspek pebisnis, mengikuti kebijakan dan aturan pemerintah terkait vaksin dan menjalankan protokol kesehatan di level dunia usaha, agar perekonomian nasional bisa pulih kembali. Oke, berikutnya yaitu analisis isu.
dilakukan penapisan dengan metode USG. Untuk isu yang pertama, kewajiban vaksinasi dan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan domestik dan memasuki pelayanan publik, tingkat urgensinya kami berikan skor 5, seriousness 5, growth 5, total skor 15. Isu yang kedua, terbatasnya stok vaksin dan belum semua masyarakat mendapat vaksin. Urgensinya 5, keseriusan 5, growth-nya 4, total skor 14. Isu yang ketiga, masyarakat yang enggan divaksin karena termakan hoax tentang vaksin. Urgensi 4, seriousness 5, growth 4, total skor 13. Isu yang keempat, tidak semua masyarakat bisa aman dilakukan vaksinasi. Urgensinya 3, seriousness 4, growth 4, total skor 11. Jadi dari keseluruhan isu ini, setelah dilakukan penapisan menggunakan metode USG, maka diangkatlah isu yang menjadi prioritas adalah isu yang pertama, yaitu kewajiban vaksinasi dan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan domestik dan memasuki pelayanan publik. Nah, kemudian dilakukan pendalaman dengan metode Fishbone. Dari sisi manusia, bahwa masih banyak masyarakat yang enggan untuk divaksin. Kemudian, dari sisi budaya, mobilisasi masyarakat pun masih tinggi. Kemudian, cakupan vaksinasi juga masih jauh dari target. Kemudian, hoax tentang vaksin juga masih banyak. Dan kasus COVID di klaster perkantoran juga masih tinggi. Sehingga makanya muncullah kebijakan dari pemerintah untuk mewajibkan vaksinasi dan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan domestik dan memasuki pelayanan publik. Selanjutnya, mari kita analisis isu ini melalui metode SWOT. Dari faktor internal, kekuatan atau strength. Yang pertama, program vaksin COVID-19 adalah program pemerintah yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Dari segi kelemahan atau weakness, yang pertama, vaksin yang tersedia hanya melalui tahap uji klinis dan dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, jumlah vaksin masih terbatas dan belum mencakup seluruh kalangan masyarakat. Dari faktor eksternal, peluang atau opportunity, yang pertama, peluang terbentuknya varian baru pada orang yang sudah divaksin lebih rendah dari orang yang belum divaksin. Yang kedua, peluang dalam pengembangan vaksin sangat besar, sehingga proses produksi vaksin dapat dipercepat. Ancaman atau threat, keterjangkauan pelayanan vaksin belum merata dan masih banyak masyarakat yang ragu terhadap keberadaan virus COVID-19. Kemudian ada beberapa alternatif strategi. Yang pertama, SO, Strength Opportunity, yang merupakan strategi untuk memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang ada. Antara lain, yang pertama, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengkaji ulang dan mengevaluasi dampak kebijakan mengenai kewajiban masyarakat yang harus menunjukkan sertifikat vaksinasi saat bepergian atau untuk masuk ke layanan publik.
Yang kedua, meningkatkan sosialisasi berlapis, mulai dari sosialisasi secara langsung, melalui media massa, iklan layanan publik, dan sebagainya. Alternatif strategi yang kedua, SD, Strength, Cheat, yaitu strategi untuk mengoptimalkan kekuatan internal yang dimiliki dalam mengatasi ancaman yang ada. Yang pertama, dengan memperhatikan lebih mendalam tentang bagaimana kebutuhan masyarakat saat ini di kala masa pandemi. Yang kedua, penguatan pemahaman mengenai COVID-19 dan protokol kesehatan. Alternatif strategi yang ketiga yaitu WO, Weakness Opportunity, yaitu merupakan strategi untuk meminimalkan kelemahan yang ada untuk memanfaatkan peluang eksternal. Yang pertama, menyesuaikan kegiatan yang ada di ruang lingkup masyarakat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk siaga dan aktif, serta membuat kegiatan yang bermanfaat sebagai solusi penyelesaian masalah yang dihadapi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.